Di video ini kita akan memberikan rekomendasi tablet harga 1 jutaan buat bulan Ramadan di tahun 2026. Yo guys, Seraganya bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan kembali memberikan rekomendasi tablet mulai dari harga 1 jutaan buat Ramadan tahun ini. Jadi kalau kalian kebetulan lagi berencana atau memang akan membeli tablet di range harga 1 jutaan, silahkan simak videonya ya, karena kita nggak akan ngebahas satu tablet aja, melainkan 5 tablet sekaligus, yang mana ini udah kita sesuaikan dengan harga dan kebutuhan. Jadi ada yang harganya 1 jutaan kecil, yang bahkan 1 juta pas ya per video ini kita buat, sampai ada yang hampir udah mulai nyentuh ke 1,6 ke 1,8. So pastikan simak aja atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Sip, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Tablet 1 jutaan terbaik buat Ramadan 2026 yang pertama adalah Advan Tab A10. Bisa dibilang ini adalah opsi tablet paling merakyat buat kamu yang budgetnya beneran ngepas di 1 juta. Well, meskipun harganya paling terjangkau, tablet Advan ini tetap bisa diandelin buat kebutuhan harian. Mulai dari layarnya, dia membawa layar lega 10,1 inch yang mana resolusinya ini ya sayangnya masih HD dengan refresh rate yang juga standar di 60 Hz. Tapi ini panelnya udah IPS cuy. Kapan lagi tablet 1 juta pas bisa dapetin layar IPS yang tentunya udah jauh lebih bagus. Otomatis jadi cukup enak buat nonton YouTube atau baca-baca berita. Untuk chipsetnya juga standar aja, yang mana ini sesuai harganya ya. Untuk chipsetnya tentu standar aja ya, sesuai harganya. Allwinner A523 dengan GPU Mali G57 MP1. RAM-nya sendiri lumayan lega sebenarnya untuk kelas 1 juta pas, 4GB LPDDR4X dengan storage 64GB. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor Antutu versi 10 kisaran 205 ribuan poin. Yang mana ini tergolong udah cukup oke, apalagi harganya ya di 1 juta pas. Udah bisa lah dipakai buat sosmed, browsing, atau nonton YouTube. Dan soal baterai sendiri, Advan Tab A10 ditenagai baterai 5000 mAh dengan pengisian daya di 10 watt via USB-C. Agak kecil memang ya, jadi belum bisa dipakai seharian banget. Paling pagi sampai siang, jam 1, jam 2 lah kurang lebih. Untuk kamera ada 5 megapiksel di belakang dan 2 megapiksel di depan. Ya sekedar cukup lah buat dokumentasi ataupun ngasih pub ke doi. Lebih tepatnya buat video call lah ini. Yang perlu kalian catat, tablet ini cuma support Wi-Fi only. Jadi perlu siapin modem atau enggak hotspot dari HP kalian. Menariknya, dia masih punya slot micro SD dan juga jack audio. Tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Redmi Pad SE 8.7. Kalau kamu punya budget di 1,7 jutaan dan butuh tablet yang compact, yang enak buat dibawa-bawa, enak buat dikantongin, ini adalah salah satu pilihan yang paling oke. Bobotnya tergolong ringan cuy, cuma 373 gram dengan ketebalan di 8,8 mm. Bikin dia jadi enak buat diajak nongkrong ataupun wave FC-an. Desainnya ini bisa compact karena emang ukuran layarnya nggak yang gede-gede banget ya, di 8,7 inch. Meski begitu, secara kualitas dia udah tergolong oke karena panelnya IPS dan resolusinya udah HD+. Refresh rate-nya lumayan ya, ada di 90 Hz dengan tingkat kecerahan mencapai 600 nits. Jadi harusnya masih kelihatan cukup jelas ketika dipakai di bawah sinar mentari. Redmi Pad SE juga mempunyai performa yang tergolong oke. Dia pakai chipset MediaTek Helio G85 yang dapat skor Antutu 270 ribuan poin. RAM-nya 4GB LPDDR4X dengan storage 128GB eMMC 5.1. Kalau storage-nya udah penuh, kita masih bisa nambahin storage-nya ya menggunakan slot micro SD yang ada di tablet ini. Nah, dengan kombinasi tersebut, tablet ini pastinya udah bisa banget lah diajak scrolling, browsing, ngedit video di CapCut dengan cukup lancar. Mau gaming tipis-tipis kayak Mobile Legends atau Subway Surf juga tentunya udah bisa ya. Untuk baterai sendiri, Redmi Pad SE membawa baterai yang tergolong gede untuk ukuran tablet di layar 8 inch. 6650 mAh dengan fast charging 18 watt. Kameranya pun udah bisa dipakai dokumentasi ya, karena ada 8 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Oh ya, tablet ini juga Wi-Fi only ya, artinya nggak ada SIM card 4G, apalagi 5G.
Tablet 1 jutaan selanjutnya adalah Samsung Galaxy Tab A11. Ini adalah tablet yang paling kencang yang bisa kita temukan di kelas 1 jutaan per video ini kita rekam. Agak kebalik ya, karena kan biasanya Samsung itu sering diayam-ayamin sama brand dari Cina, sedangkan ini malah Samsung yang mengayam-ayami mereka gitu. Kayak agak menarik nih performanya. Beneran cuy, tablet terbaru ini udah dikasih chipset kelas gaming MediaTek Helio G99. Meskipun ini bukan chipset terbaru, tapi performanya masih relevan, bahkan jadi salah satu yang terkencang di kelas tablet 1 jutaan. Skor AnTuTu versi 11-nya udah 513 ribuan poin. Gak cuma chipset, kuncian kecepatannya juga ada di storage 64GB UFS 2.2 yang dikombin sama RAM 4GB LPDDR4X. Ingat ya, UFS 2.2 ini tentunya udah jauh lebih kencang dibandingkan eMMC yang biasanya ada di tablet 1 jutaan lainnya. Samsung Galaxy Tab A11 dibekali layar berukuran 8,7 inch PLS HD Plus dengan rasio layar ke bodinya itu lumayan di 81,7%. Yang mana ini tergolong ringkas dan udah enak buat digenggam dengan satu tangan. Asiknya lagi, layarnya ini udah support refresh rate sampai 90 Hz. Baterai 5100 mAh-nya pun udah didukung 25 watt fast charging. Yang mana ini salah satu yang terkencang di kelas 1 jutaan. Bobotnya pun salah satu yang teringan ya, cuma 337 gram dengan tebal 8 mm. Untuk kamera belakang ada 8 megapiksel dan kamera depannya di 5 megapiksel. Tapi kalau soal konektivitas, sayangnya dia juga masih Wi-Fi only. Tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Tab FX Neo. Kalau kamu punya budget di 1,7 jutaan dan nggak mau ribet harus bawa modem lah, harus sediain hotspot, ini adalah tablet yang menarik. Pasalnya dia udah support SIM card 4G sehingga bisa jadi tablet yang mandiri. Gak usah modem, gak usah hotspot. Selain itu, storage-nya udah UFS 2.0 dengan kapasitas 128GB dan RAM 4GB LPDDR4X. Cukup lega dan tergolong saset buat membuka beberapa aplikasi secara sekaligus. Soal performa, Tab FX Neo ditenagai chipset Uni SoC Tiger T606 dengan grafis Mali G57 MP1. Skor AnTuTu versi 10-nya ada di kisaran 249 ribuan poin. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi ya masih oke lah buat keseharian. Mau game Subway Surf atau Mobile Legends juga bisa-bisa aja, meskipun ya belum seenak tablet-tablet sebelumnya yang punya chipset lebih kencang. Beralih ke layarnya, Advan Tab FX Neo ini punya layar yang tergolong gede di 10,1 inch dengan panel IPS. Cukup lega buat nonton film. Cuman sayangnya resolusinya masih SD, jadi secara ketajaman gambarnya ini masih belum bagus. Untuk kelihatan sendiri, dia punya baterai di 6200 mAh dengan charging yang sayangnya masih standar di 10 watt aja. Dia tentunya punya kamera ya, ada 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Terus masih ada slot micro SD-nya juga. Jadi kalau kamu merasa storage 128GB-nya itu masih kurang, kamu masih bisa upgrade storage-nya memanfaatkan si slot micro SD ini. Tablet 1 jutaan terbaik yang terakhir adalah Itel Vista Tab 30s. Raja terakhir sekaligus jagoan pada list kali ini. Yes, tablet ini beneran jagoan dalam hal kejernihan layar. Soalnya dia satu-satunya tablet 1 jutaan. Hampir 2 juta sih ya, 2 juta kurang dikit lah. Yang layarnya udah 2K dengan ukuran yang lega di 11 inch IPS. Tingkat kecerdasannya juga lumayan di 400 nits dengan refresh rate-nya di 90 Hz. Otomatis jadi yang paling enak tuh buat dipakai nonton film, YouTube, atau menikmati konten di layarnya ini. Secara performa, Vista Tab 30s juga cukup bisa diandalkan chipsetnya karena dia udah pakai MediaTek Helio G88 Ultimate yang dapetin skor AnTuTu di 251 ribuan poin. RAM-nya sendiri 4GB dengan storage 128GB yang sayangnya ini masih tipe eMMC. Ya lumayan lah ya buat dipakai browsing-browsing, pakai nonton film, atau buat mainin game yang ringan aja kayak Mobile Legends. Nah, yang paling gokil, bodinya beneran premium dan tipis, cuma 7 mm dengan berat 492 gram. Tapi meskipun tipis, baterainya ini udah tergolong cukup badak ya, di 7000 mAh dengan fast charging bisa mencapai
sampai 18 watt. Plus, jangan lupa ya guys, tablet ini udah support kartu SIM 5G. Makin enak dah tuh buat dibawa-bawa karena nggak usah sedia modem ataupun hotspot. Pas lagi butuh foto stroke atau bukti pembayaran, kamera 8 megapiksel di belakangnya juga bisa kita andalkan. Mau video call juga enak ya karena ada kamera depan 8 megapiksel. Terakhir, dia juga masih punya micro SD slot. Yo guys, itu dia rekomendasi 5 tablet harga 1 jutaan buat bulan Ramadan di 2026. List lengkap dari kelima tablet tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping ya. Dan pastinya di sana juga kalian bisa ngecek harga terupdate. Karena sangat mungkin harganya bisa berubah-ubah apalagi di bulan Ramadan ini. Harapannya sih berubah karena lagi ada promo atau semacamnya. Jadi silahkan cek aja, siapa tahu bisa mendapatkan best deal di keranjang YouTube Shopping. Nah, kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 2 juta. Ya, tablet 2 jutaan.